alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim, sadaqar rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyakirin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyiral muslimin, jamaah hadirin wal hadirat, adik ayahanda, ibunda, orang tua kami, abang kakak, teman-teman, adik-adik semuanya yang berhadir di majelis streaming online, yang sedang dalam beraktivitas, semoga semuanya diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan yang mendapati hadir majelis hadir kajian ini, diampuni Allah dosa-dosanya, disehatkan badannya, diangkat derajatnya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, diselesaikan masalah, dilunaskan hutang-hutangnya, dan diizinkan nanti di yaumil qiyamah mendapatkan posisi terbaik bersama Rasulullah dan para sahabat serta keluarganya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah dengan segala nikmat yang telah Allah titipkan kepada kita. Hari ini masih kita gunakan dalam taat beribadah. Walaupun nikmat itu kita anggap sebagai sebuah hal yang kecil, tapi yang kecil itu adalah hal yang diridhoi Allah. Walaupun nikmat itu kadang-kadang berupa sebuah musibah, tapi musibah itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian salawat bertaikkan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sosok yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Bahkan kita tak pernah melihatnya, tak pernah melihat beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau sangat berjasa bagi kehidupan di dunia ini, kehidupan umat muslim, yang pada satu saat nanti juga kita harapkan syafaat beliau untuk menjadi penolong kita agar kita terhindar dari siksa api neraka. InsyaAllah kita menjadi orang-orang yang diridhai Allah dan mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram seluruhnya, kita ingatkan kembali bahwasanya kajian kita ini adalah kajian kehidupan yang merupakan fenomena-fenomena real atau realita atau nyata, faktual yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang kemudian dirangkum dengan berdasarkan dalil-dalil Islami dari Quran dan dari hadis, dari ijtima', fatwa-fatwa, kias-kias ulama, kitab-kitab yang dikarang para tabi'in, ulama-ulama kita, yang mudah-mudahan bisa menjadi khazanah, menambahnya khazanah ilmu pengetahuan kita, menambahnya gairah semangat perjuangan dakwah kita. Bukan bermaksud untuk menggurui, bukan bermaksud untuk riya, sombong, pamer dan sebagainya, tapi hanya sekedar mengingatkan di dalam kebenaran dan di dalam kesabaran. Mengingatkan di dalam kesabaran dan mengingatkan di dalam kebenaran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada kesempatan ini alhamdulillah kita diizinkan untuk bisa menyambung kajian online subuh qalbuh yang ke-18 setelah kemarin sempat vakum ya. Ini kita reborn lagi, kita return lagi, kita susun lagi materi yang berdasarkan permintaan-permintaan dan berdasarkan kondisi yang terjadi hari ini. Yaitu hari ini kita akan membahas tentang mulianya orang yang menuntut ilmu atau belajar ilmu. Bila memang mana semua yang dikatakan nanti sudah dibahas di pertemuan yang lalu, tapi mungkin ini pembahasannya sedikit berbeda dan akan menjadi perwakilan dari bahasan-bahasan yang lain juga, gitu ya. Barakallah. Kita masuki saja langsung ayatnya di surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat 11.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lahum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah di dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Semua teman-teman dimanapun berada, anak-anak Abi, kemudian ayahanda, ibunda, orang tua, para tuan-tuan guru kami yang menyaksikan acara ini langsung maupun tidak langsung, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, ini kegiatan ini mendukung gerakan Indonesia Qurani, mewujudkan masyarakat madani Indonesia, mewujudkan daerah kita menjadi kampung santri, kampung peradaban Quran, kampung salawat, kampung hadrah, kampung sedekah, kampung orang-orang baik, ya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi sampai ke kancah internasional yang menggemakan Al-Quran dan salawat sampai di seluruh penjuru semesta, insya Allah. Orang-orang yang beriman, bukan orang-orang muslim ya, orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, percaya kepada kitab-kitab, percaya kepada semua yang gaib, bahkan yaumul kiamah. Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman, berlapang-lapanglah di dalam majelis. Majelis itu apa hadirin? Ini majelisnya. Sekolah majelis. Ini tempat kajian di majelis. Ntar lagi bulan Maulid. Nah, banyak buat Maulid acara PHBI kan, majelis. Sesuatu yang membahas, sekelompok orang yang membahas di dalamnya ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, syariat, maka itu dinamakan majelis. Dan di dalam majelis itu malaikat berebut untuk datang kepadanya, berbondong-bondong mengatakan, ini, ayo kemari, ini yang kita cari-cari ini raudhatun min riyadil jannah, ini taman dari taman-taman surga. Insya Allah. Kemudian apa yang selanjutnya? Kalau kita mau berlapang-lapang di dalam majelis, maksudnya apa, Abi? Berlapang-lapang berarti sempit-sempit gitu kan? Enggak. Maksudnya adalah kita hadir di majelis, tapi di majelis itu sempit-sempitan biasanya. Bukan begitu mengartikannya. Berlapang-lapang di dalam majelis itu hatinya dilapangkan, dan waktunya dilapangkan, tenaganya dilapangkan, disempatkan untuk hadir majelis. Itu dia artinya. Jadi kalau kita sudah hadir di majelis, menimba ilmu, belajar ilmu, menuntut ilmu atau apapun kata kiasannya, insya Allah akan berikan kelapangan bagi kita. Kelapangan apa? Kelapangan dada dari segala penyakit hati, kelapangan pikiran dari segala kebingungan, kegundahan, kerisauan, kelapangan rezeki dari segala kesempitan, hutang, segala macamnya ya. Kelapangan tenaga dari segala kelelahan, keletihan ya. Kelapangan waktu dari segala waktu kita sama, tapi kualitas ibadah kita jauh lebih baik daripada orang-orang di sekitar kita. Karena apa? Karena kita bermajelis, Allah lapangkan buat kita.
Insya Allah. Apa yang selanjutnya ayat yang dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Ya, itu kata Allah. Berdirilah kamu, maka berdirilah. Maksudnya apa? Ayat ini menegaskan kalau Allah perintah A, kita kerjakan A. Kalau Allah suruh B, kita kerjakan B. Jangan tapi ya Allah pakai tapi. Nanti ya Allah, nanti. Tapi saya ini lihatnya ke arah ini aja lah ya, ke arah kamera aja ya. Karena kan ini belum hadirinnya belum hadir di majelis, jadi kita lihat kamera aja. Ini kebiasaan kita ke arah jamaah, tapi karena jamaahnya belum pada datang, ya masih dalam kesibukan dunia ya, ada urusan yang lainnya. Mungkin mau datang tapi waktunya berpapasan. Karena memang Abi yang salah ngambil waktu nih. Nanti di malam Sabtu insya Allah kajian. Kalau memang punya luang waktu kita kumpul di sini bareng lagi. Nah, kita mainkan lagi. Tapi kalau setiap ba'da subuh, ini waktu-waktu memang waktu-waktu terdebes. Kalau memang tidak bisa hadir, streaming online. Ya, apa yang diserukan Allah itu yang kita lakukan. Maksudnya itu, jangan pakai tapi Allah, kami ini belum siap kerja. Hayya 'alas shalah, salat biar dapat kemenangan. Ayo kemari. Nanti ya Allah, tapi ya Allah kami ini masih kayak gini. Tapi kan banyak kali tapi. Orang-orang yang banyak tapi dalam kehidupan ini, menjalankan perintah Rasul, menjalankan perintah Allah, ini dijamin akan mendapatkan kesulitan, kesukaran, ya, kegundahan di dalam hidupnya. Gak beres-beres masalah hidupnya. Coba kita telitilah dari kita sendiri. Kalau kita tinggalkan sholat, ya, kita tinggalkan apa yang menjadi perkara-perkara yang diperintahkan Allah, maka akan mendapati kesukaran di dalam hidup. Ya, bisa-bisa jadi azab. Naudzubillahi min dzalik. Makanya kalau udah ada perintah, jangan pakai tapi, sami'na wa ata'na. Ya enggak? Iyalah. Kita ini kadang-kadang terbalik. Kehidupan dunia yang bandingan waktunya cuma 1,5 jam saja, kita perjuangkan habis-habisan, kita perjuangkan mati-matian. Hadirin, kalau dunia itu berharga, Allah tidak akan memberikan kepada sembarang orang. Tapi karena akhirat itu berharga, Allah pilih orang-orang yang diberikan kepadanya. Maka coba cek dalam kehidupan kita, yang diberikan kepada kita itu akhirat atau dunia. Kalau dunia cepat-cepat kita bertaubat, tapi kalau akhirat, bismillah, istiqomah antil jannah. Baru mantap. Ya dah. Insya Allah. Kemudian apalagi sambungan ayatnya? Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan sebanyak beberapa derajat. Beda orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang beda, orang-orang beriman dan berpengetahuan dengan orang-orang yang tidak beriman dan tidak berpengetahuan. Derajatnya beda. Nah, derajat ini bukan lagi dalam segi materi ya. Kalaupun memang ada itu bonus. Derajat manusia tidak diukur dengan materi, dengan harta, dengan jabatan, dengan kekuasaan lah. Tapi dengan apa? Dengan karomah, kemuliaan. Dengan takzim, kemuliaan. Hadirin, ini ada satu cerita tadi malam kami ngalamin. Bahwasanya walaria ya, laria wala sum'ah, tidak mempertontonkan kesombongan, mempamerkan, tidak, tapi ini motivasi. Hadirin ingat, syiar itu harus memberitahu, dan memberitahu itu adalah bagian dari ria dan sum'ah. Cuman kalau niat kita tidak ada ria dan tidak sum'ah, maka insya Allah tidak mendapatkan dosa. Jadi hati-hati ya. Ini kadang-kadang ada orang yang julid, sok-sok pintar tapi mengatakan orang ria, sum'ah, padahal dia dengki.
Nah, ini aneh ya, jangan sampai begitu. Kita sharing hanya sebagai motivasi, inspirasi, mudah-mudahan bisa menjadi wasilah kebaikan, kebarokahan untuk hidup kita ke depannya. Jadi tadi malam Abi itu mengantar salah satu tetangga, kebetulan murid Abi dulu dan juga adik gitu hitungannya, ke salah satu tempat ngaji yang ada di Bakaran Batu bersama Al-Mukarram Ustaz Sumitra dan ahli baitnya Ustaz Wardani Al-Mukarram. Menimbang lagi beberapa waktu, udah hampir sebulan Habibah tidak kajian. Di kajian ini setiap malam Kamis ya di Bakaran Batu, Majelis Ar-Rahmah dan Masjid Baitur Rahman Bakaran Batu Lubuk Pakam. Datang ya malam Kamis, sempatkan. Jadi wasilah tadi malam itu Habibah hadir ke sana. Karena memang bukan kebetulan ya, qadarullah, banyak kali kegiatan yang memaksa kita akhirnya tidak bisa berjumpa pada majelis itu. Tapi malam itu walaupun kita ketinggalan dan tahu memang sadar ketinggalan karena kita ngajar dulu di sini, ngajar santri. Tapi kita hadir di sana dan alhamdulillah kita berjumpa dengan yang pertama ya, berjumpa dengan anak santri kita dulu di pondok Jaharun bersama ustadznya yang baru, dan dia salam kita, dia takzim sama kita. Kita jumpa kemudian sama Al-Mukarram Ustaz Sumitra, Syekhona, ya Allah. Ada macam ayah, ada macam abang. Terbalas, Allah balaskan kerinduan itu. Ada singkat waktunya tapi Allah balaskan kerinduan itu. Allah berikan kita kesempatan berjumpa dengan banyak orang lagi. Kita jumpa dengan orang-orang di satu organisasi pencak silat kita, Setia Hati Terati, tapi ikut majelis dan istiqomah, masya Allah. Satu warga juga, satu pelatih maksudnya, satu tingkatan. Kemudian jumpa lagi, siapa nih macam-macam kenal, di mana ya? Bingung-bingung kita gitu kan, macam pernah kita jumpa orang. Rupanya ternyata temannya, muridnya Abi juga, alumni kedua dari Umi, temannya Bang Qadri, masya Allah. Hari itu dipersatukan dengan banyak orang gitu, dan kita tahu silaturahim itu menambah panjangnya umur, ya, melancarkan rezeki dan sebagainya. Kemudian jumpa lagi dari tidak kenal, saya pun hampir lupa, cuman saya begitu kalau Abi tuh kalau jumpa orang ya udah kenal aja gitu. Apalagi kalau dia nyapa duluan, masya Allah tuh Abi sambut bener-bener, walaupun kita baru kenal hari itu, belum kenal pun namanya siapa, udah tatap muka ya kan, udah humble aja. Ternyata beliau punya usut adalah temannya dari santri Abi yang dulu tinggal di Jaharun, Ihsan ya, si Ihsan dan Ghafur ya. Tambah lagi satu, Abi lihat beliau masya Allah, Ustadz Sumitra sampai cium tangan beliau. Saya masih muda pakai kacamata, masya Allah. Saya udah pandang dari jauh, nih siapa nih, mungkin ini gurunya gurunya salah satu teman kami di majelis ini, Gus Soleh nih. Saya nggak pernah tahu nampak wajah Gus Soleh, tapi beliau terkenal masyhur mengajarkan kitab Nahwu Shorof di Lubuk Pakam. Ternyata bukan, tapi kenapa sampai Ustadz Sumitra memuliakan beliau, masya Allah. Ternyata usut punya usut, beliau kenal dengan saya. Dengan saya kenal, katanya beliau temannya si Cindy, anak murid alumni 1 MTS Umi dulu. La ilaha illallah. Dia kita kenalan lagi, namanya Syekh Muallim Adha ya, Azha atau Adha, lupa Abi. Dan usut punya usut lagi, ternyata beliau kuliah di Azhar, ya Allah, universitas yang sangat dirindu-rindukan, diimpikan mahasiswa di seluruh Indonesia ya, peserta didik di seluruh Indonesia, tulab di seluruh Indonesia. Azhar Kairo. Langsung Abi tanya, kenal sama Romzi? Ya Allah, satu asrama, masya Allah. Jadi dengan sepersekian menit saja kita di situ dipertemukan dengan banyak orang yang baru dan kita langsung kenal di situ, bersambung, bersanad. Masya Allah. Begitulah hadirin. Al-fakir yang serendah ini aja, serendah saya, yang semiskin saya ini, yang semiskin ilmu saya ini, hadirin, itu Allah angkat derajatnya
dimuliakan di depan banyak orang. Bahkan kemarin ada salah satu yang mengatakan Abi Banu tidak mengajar di Man, tapi namanya masyhur di Man Lubuk Pakam, diceritakan, disebut-sebut, dibangga-banggakan. Saya bilang lah, tak ada. Iya Abi gitu. Begitu hadirin, saya berusaha menahan tangis di situ. Pulang saya sendiri di jalan saya nangis, ya Allah, makasih ya Allah, makasih. Itu yang Abi harapkan hadirin. Kayak mana kehadiran kita bisa menjadi manfaat sama orang, dan ketidakhadiran kita bisa menjadi kerinduan sama orang. Ya Allah. Jatuh air mata kita hadirin. Tidak punya apa-apa hadirin. Ya mudah-mudahan tetap bisa kita beriman, tetap bisa menuntut ilmu, belajar ilmu. Semoga Allah hadiahkan kepada kita wasilah derajat. Ya Biba juga banyak, nanti kita cerita tentang wasilah guru kita, termasuk Ustaz Sumitra, Ustaz Wardan ini, Masya Allah. Nanti lain kesempatan kita cerita tentang ini. Kemudian Ustaz Abi yang di luar daerah, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan, ya Pontianak, Banjarmasin dan sebagainya. Insya Allah nanti beliau kita undang kemari. Beliau karomahnya banyak. Tidak kaya hadirin, tidak punya rumah, tidak punya mobil, tapi kemana-mana diantar naik Alphard, naik Hummer, naik Rubicon, naik Harley. Pergi haji diberangkatkan hadirin pakai haji furoda, visa yang harganya 200 juta oleh jamaah hadirin. Nggak punya rumah mewah, tapi diwakafkan atas nama beliau untuk masjid 880 hektar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Begitu mulianya orang-orang yang beriman dan menuntut ilmu, yang belajar ilmu. Maka hari ini jangan malas hadirin. Ayo. Sampai tadi malam juga ada kami sharing-sharing dengan salah satu orang petua lah di kampung ini. Ya. Orang kaya. Nanti insya Allah lain kesempatan kita ceritakan kayak mana wasilah ilmu itu bisa menjadi keberkahan bagi kehidupan kita dan sekeliling kita. Ya mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat ya hadirin. Ayo kita tingkatkan lagi amal ibadah kita. Hablum minallah wa hablum minan nas. Jangan hanya berdakwah tapi korban. Ya, jangan hanya berdakwah tapi action. Banyak orang bisa berkata dengan indah, tapi gelagapan ketika diminta prakteknya. Maka hari ini ayo upgrade skill, perbaharui tatanan sistem kehidupan kita. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kebaikan bagi kita, keluarga kita, guru-guru kita, orang tua kita ya, sampai kepada Rasulullah SAW. Sallallahu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kajian hari ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita bertemukan di pertemuan esok dalam materi yang lebih baik lagi setiap harinya, lebih bermanfaat lagi dalam kehidupan kita. Ya, mudah-mudahan insyaallah. Jazakallahu khair, wallahu a'lam wa rasuluhu bishawab. Lebih dan kurang mohon maaf, adalah kita mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wazghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu alaihi Muhammad.